Dan dalam prioritas riset nasional yang periodenya itu adalah jangka menengah 5 tahunan 2020-2024 sebagai turunan dari rencana induk riset nasional yang berjangka waktu panjang sampai 2045, ada berbagai bidang yang menjadi prioritas riset. Salah satunya yang terkait energi spesifik hanya mengenai energi baru dan terbarukan. Nah, dalam periode 5 tahun ini, kita berharap bisa melakukan terobosan untuk mempercepat energi baru dan terbarukan melalui beberapa program yang kita prioritaskan untuk riset dan inovasinya. Yang pertama adalah yang sering dikenal sebagai katalis merah putih, yaitu bagaimana kita memanfaatkan minyak sawit menjadi bensin, diesel, dan juga menjadi ya tidak ada khawatiran lagi kalau kita nanti harus bergantung kepada BBM fosil. Ya, intinya bahan bakar nabati kita persiapkan sebagai alternatif dari bahan bakar minyak yang basisnya adalah fosil. Kemudian kedua itu adalah masih terkait energi baru terbarukan pada pembangkit listrik panas bumi. Ya, kita tahu Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai cadangan panas bumi yang terbesar di dunia. Namun pemanfaatannya sangat kecil. Salah satunya karena lokasi yang juga cukup terisolasi dan biaya investasi yang mahal, terutama kalau kita ingin membuat pembangkit skala besar. Nah, disitulah kita mencoba mengembangkan PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang skala kecil, ya sehingga nantinya bisa dibangun di berbagai tempat di Indonesia yang memang punya kandungan panas bumi. Kemudian yang ketiga, kita juga mendorong baterai listrik. Ya, karena bagaimanapun masa depan dari transportasi akan beralih dari yang berbasis bensin menjadi berbasis listrik. Nah, karenanya kita mendorong prioritas riset pada baterai listrik ditambah dengan charging station, khususnya fast charging, ya agar lamanya charging itu sama dengan lamanya orang mengisi bensin pada saat ini. Ya, dan satu lagi tentunya kita mendorong pada nantinya pembuatan kendaraan listrik itu sendiri, ya, mengingat kita punya bahan baku yang cukup untuk mengembangkan baterai dan kita harapkan baterai dan komponen lainnya akan bisa mendorong lahirnya mobil listrik yang benar-benar dibuat di Indonesia. Ya, kemudian yang berikutnya kita fokus juga kepada biogas. Ya, kita mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang berbasis pertanian. Tadi kita sudah bahas mengenai yang kelapa sawit. Nah, potensi lainnya dari sawit adalah selain menjadi bahan bakar cair, ya seperti bahan bakar nabati, juga bisa menjadi bahan dari biogas. Dan utamanya ini berasal dari lahan-lahan sawit yang ada di Sumatera, di Kalimantan. Nah, disitulah kita ingin mengembangkan biogas sebagai salah satu alternatif energi. Dan terakhir, yang harus kita jaga terus adalah kemampuan Indonesia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, karena begitu kita siap, maka kita harus bisa segera mengembangkan PLTN. Dan bagaimanapun melihat kondisi bauran energi sekarang, melihat tekanan dunia akan phase out dari batu bara, barangkali tenaga nuklir tidak boleh dilupakan. Dan kita harus jaga terus kemampuan kita, terutama untuk menjaga keselamatan, ya tingkat safety dari PLTN itu yang harus selalu kita upayakan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.